Assalamualaikum kawan-kawan penulis. Mari kita bahas lagi satu hal tentang buku kisah hidup. Dan kali ini saya akan bahas tentang memoir. Nah, memoir ini menarik ya, karena buku kisah hidup yang ditulis oleh orang yang mempunyai kisah dengan sudut pandang orang pertama. Dia berbeda dengan autobiografi karena memoir hanya mengangkat satu sisi kehidupan. Di dalam bukunya dari buku ke buku, sambung menyambung menjadi satu, Pak Polikarpus Wantoro juga membahas tentang memoir ini ya, dan beliau memberikan definisi tentang memoir memang merupakan sekelumit satu kisah hidup dari seseorang yang memang penting. Kalau di dunia pemerintahan seringkali seseorang menjabat ya, apakah dia menjadi kepala ini, kepala itu, kemudian dalam masa jabatannya itu bersifat periodik 6 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 5 tahun misalnya gitu ya. Dia membuat satu memoir ya. Pak Habibie pernah membuat memoir detik-detik yang menegangkan itu pada saat terjadinya reformasi. Ya, itu waktu demi waktu itu sangat berharga pada saat itu. Begitu pula memoir yang ditulis oleh banyak tokoh ya terkait dengan satu sisi kehidupannya. Saya pernah membantu menuliskan memoir seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau orang militer, kemudian menjabat direktur di RSCM, dan itu diceritakan hanya 62 bulan masa beliau memimpin dan melakukan perubahan-perubahan signifikan reformasi di RSCM. Itu memoir. Ya. Nah, saya pun saat ini sedang membuat memoir pribadi. 30 tahun saya berada di industri penulisan dan industri penerbitan, khususnya mempelajari editologi dari tahun 91, saya masuk kuliah, sampai 2021. Jadi cuma 30 tahun aja. Ya, walaupun itu setengah hidup saya kan gitu ya. Lebih dari setengah usia saya, dan itu saya ceritakan hanya dalam bentuk memoir. Jadi memoir tidak menceritakan detail ya, masa kelahiran, masa kecil, enggak. Dia hanya sekelumit saja. Nah, ada juga yang menarik, saya buat memoir masa kecil, judulnya Cerita-cerita dari Tanah Dewi. Nah, memoir masa kecil ini nanti saya singgung sedikit terkait dengan buku kisah hidup. Jadi apakah rekan-rekan, kawan-kawan, penulis, penyunting bersiap untuk membuat memoir pribadi atau memoir orang lain, itu bedakan ya. Jadi kalau klien kita minta buku kisah hidup, kita tanya dulu, apakah beliau ia mau menulis autobiografi atau ia menulis memoir. Ada pilihan-pilihan gitu ya yang dapat ditentukan menjadi opsi dalam penulisan kisah hidup. Terima kasih. Assalamualaikum.